Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan membagikan video tentang hal yang wajib ditanyakan pada saat kita mendapatkan obat, yaitu ada 5O. Pentingnya untuk bertanya tentang 5O ini adalah untuk tercapainya pengobatan secara rasional atau secara efektif. Jika penggunaan obat tidak secara rasional, maka kita tidak akan mendapatkan hasil terapinya atau pengobatan gagal. Yang pertama yang kita wajib tanyakan adalah obat ini namanya apa dan kandungannya apa. Di dalam farmasi, nama dan kandungan itu sudah beda. Nama biasanya disebut dengan nama dagang, sedangkan kandungan merupakan nama generik obat. Salah satu contohnya adalah sirup Ambroxol, yaitu dia memiliki nama dagang, salah satunya adalah Mucos, sedangkan kandungannya ialah Ambroxol. Di sini saya ambil contohnya ialah sirup Mucos, yaitu Mucos merupakan nama dagang atau nama paten, sedangkan Ambroxol ialah nama generik atau nama yang sudah ditetapkan. Dua yang perlu ditanyakan, obat ini khasiatnya untuk apa? Perlu diketahui, obat tidak hanya memiliki satu fungsi. Biasanya obat itu ada yang memiliki dua fungsi atau bahkan lebih dari dua fungsi. Salah satu contohnya ialah Sanmol atau yang berisi tentang paracetamol. Paracetamol di sini memiliki dua fungsi, yaitu analgesik atau pereda nyeri dan juga antipiretik atau penurun demam. Pada pertanyaan kedua, saya mengambil contoh yaitu Sanmol. Sanmol yang berisi paracetamol, dia memiliki dua khasiat atau dua fungsi. Yang pertama ada penurunan demam dan kedua ada pereda nyeri. Pertanyaan yang ketiga yang harus ditanyakan adalah obat ini dosisnya berapa? Perlu diketahui, dosis obat tidak hanya satu, biasanya ada yang lebih dari dua. Saya ambil di sini contoh obat antihipertensi atau tekanan darah tinggi, yaitu Captopril. Captopril memiliki 3 dosis. Yang pertama ada 12,5, 25 mg, dan juga 50 mg. Kenapa? Pertanyaan ini harus ditanyakan. Ya, jika pertanyaan ini tidak ditanyakan, yang akan ditakutkan adalah pengobatan tidak rasional atau tidak efektif. Sehingga jika diberikan obat terlalu rendah, maka pasien tidak akan mendapatkan terapinya. Sedangkan untuk diberikan dosis yang tinggi, takutnya nanti pasien atau penderita akan mengalami toksisitas atau keracunan atau biasa disebut overdosis. Di sini saya mengambil contoh obat antihipertensi. Tidak hanya obat antihipertensi, obat lain tidak kemungkinan juga memiliki 2 dosis atau lebih. Pertanyaan selanjutnya yang harus ditanyakan, obat ini cara penggunaannya bagaimana? Kenapa pertanyaan ini harus ditanyakan? Ya, karena sediaan obat atau bentuk obat tidak hanya kapsul ataupun tablet. Dikarenakan bentuk obat ada yang berupa tetes, spray, dan juga suppositoria. Nah, dalam bentuk itu mereka memiliki cara penggunaannya berbeda-beda. Ada yang secara oral, secara parenteral atau dari luar, secara topikal yaitu dengan cara dioles, inhalasi atau spray, dan juga ada yang melewati anus atau dubur. Berikut merupakan contoh atau penggunaan obat yang secara benar. Ada yang ditelan, ditetes, dan ada yang dioles, bahkan ada yang lewat dubur. Yang terakhir adalah obat ini efek sampingnya apa? Pertanyaan ini ditanyakan tujuannya untuk mengetahui efek obat setelah kita minum. Efek obat atau efek samping obat biasanya ada yang berupa mual, diare, ataupun bersifat mengantuk atau kantuk. Gejala atau efek samping yang umum muncul pada saat setelah minum obat sebagai berikut: ada mual, pusing, sembelit, diare, drowsiness, nyeri, reaksi kulit, dan juga ada yang bersifat mengantuk. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa jaga kesehatan di era pandemi seperti ini. Dan sampai jumpa dan sampai ketemu untuk selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.